Oke, selamat malam guys. Perkenalkan nama saya Putri Oktaviana, nomor PIN 27. Akan mereview materi yang telah disampaikan oleh 3 fasilitator pada pertemuan pertama di pelatihan fasilitator PMR. Oke, yang pertama, tadi ada materi yang disampaikan oleh Mbak Obi. Di awal aku udah angup-angup ngantuk, bakal yang kayak astagfirullah, tekan jam setengah 5. Tapi keren banget sih tadi, nggak kerasa tiba-tiba udah 2 JPL selesai. Materinya adalah tentang profil peran dan kode etik sebagai fasilitator PMR. Jadi tadi di awal tuh dijelasin, apa sih perbedaan antara fasilitator dan pelatih ya. Jadi kalau pelatih itu dia lebih expert di bidang-bidang tertentu. Nah, sementara kalau fasilitator itu menguasai berbagai materi tetapi dalam lingkup yang lebih general. Nah, kemudian terkait cara penyampaian sebagai fasilitator dan sebagai pelatih, kalau pelatih itu penyampaiannya harus by data, by literatur. Tapi kalau fasilitator itu penyampaiannya lebih bersifat membersamai teman-teman PMR, lebih ke diskusi. Tapi kita tuh dituntut sebagai fasilitator untuk tetap bisa menguasai audiens. Dan sebagai fasilitator bedanya sama yang kita fasilitasi itu kita curi start lebih dulu, kita belajar lebih dulu tentang materi yang nanti akan disampaikan kepada para peserta gitu. Nah, kemudian kenapa nih PMR kok butuh seorang fasil? Nah, karena dari PMR sendiri, palang merah dari sekolah-sekolah itu membutuhkan peningkatan kualitas, pokoknya lebih proper gitu kalau ada fasilitatornya. Ketimbang tidak ada fasilitatornya, ketimbang mereka hanya belajar sendiri. Nah, kemudian kenapa lagi nih? Butuh untuk diskusi topik-topik seputar materi-materi yang ada di PMR. Ada 7 nih. Yang ketiga, kenapa butuh fasil? Merancang sebuah kegiatan bersama teman-teman PMR. Ini saya sambil baca, tapi tulisan saya tuh cuma poin-poin gitu ya. Jadi aku bantu jelasin secara lisan gitu. Oke guys, selanjutnya syarat menjadi fasilitator. Dia itu bisa berasal dari KSR, di TSR. Dia harus paham nih terkait manajemen PMR. Makanya tidak boleh kosongan. Makanya ada pelatihan fasilitator gitu, biar kita tahu terkait manajemennya gitu. Nih, ada 5 jurus yang harus dimiliki oleh fasilitator. Yang pertama adalah expertise. Jadi dia harus menguasai materi yang nanti akan didiskusikan dengan teman-teman PMR gitu. Tidak mendetail, tapi kita harus memahami terlebih dahulu gitu. Nah, yang kedua itu adalah enthusiasm. Semangat kita, loyalitas, keceriaan, enjoyment. Kita tuh harus enjoy ketika ketemu sama teman-teman dari PMR-nya itu sendiri. Karena kalau kita sudah yang bebeh kayak lah yang kayak sing kerep diweni materi sharing karo doang kita dibebahkan ya kan. Nah, makanya kita harus ceria, harus enjoy. Yang ketiga adalah engineer. Jadi proses mengelolanya. Gimana sih kita proses menyampaikan materinya tuh kita harus disesuaikan dengan audiens. Kita berharap banget nanti terjadi feedback antara kita fasilitator dengan yang kita fasilin gitu ya. Yang keempat adalah empati. Harus ngertiin ya suasana hati, kondisi dari si teman-teman PMR ini yang nanti kita bakal fasilin gitu ya. Yang terakhir, yang kelima nih, ada eloquence ya. Menggunakan bahasa tubuh kita yang mudah dimengerti oleh teman-teman gitu. Perbanyak kosakata yang berkaitan dengan materi yang nanti akan kita sharing gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Adalah iqra, yaitu perbanyak membaca literasi agar kosakata kita itu bertambah gitu ya, enggak yang itu aja gitu. Kita lanjut ke kode etik as a facilitator. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan sebagai fasilitator. Yang pertama itu larangan penyalahgunaan sarana prasarana kayak atribut, baju, terus rompi, nama, dan lain sebagainya tentang PMI gitu. Yang kedua itu ada larangan keuntungan material. Kita cari cuan dari situ kayak ditarif misal ya, aku mau ngefasil di SMP sini SMP 1 nih yang orang-orangnya tuh pada kaya-kaya, aku mau target nih 1 orang misal 1 kali pertemuan 20.000 dikali berapa tuh udah tuh berapa juta. Nggak boleh ya begitu ya, nggak boleh. Yang ketiga itu adalah menjaga nama baik. Nah itu tadi salah satunya dengan tidak menyalahgunakan atribut. Kemudian yang keempat ada apa? Menjunjung tinggi prinsip-prinsip gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Yang kelima, komit dengan Tribakti PMR yang ada 3 itu. Yang kedua, materi dari Mbak Hafifah. Ini terkait manajemen PMR. Nah,
Siklus PMR nih ada apa aja sih? Perekrutan, pelatihan, pengamalan tribakti, pengakuan dan penghargaan, monitoring dan evaluasi. Kita masuk ke pembinaan PMR. Ada developing karakter tentang kepalang merahan. Hasilnya apa nih? Hasilnya itu yang pertama ada peer leadership tingkatan mula yaitu SD, peer support itu di tingkatan madya biasanya di tingkat SMP, peer educator biasanya di tingkatan SMA atau wira gitu. Kegiatannya apa aja? Yaitu tidak jauh-jauh dari Tribakti PMR itu tadi. Pendekatan yang dilakukan adalah pendidikan remaja sebaya atau PRS, pengembangan karakter. Nah, apa aja? Itu kalau tadi yang disampaikan tuh ada 7. Pokoknya bisalah ngurus diri gitu ya. Yang kedua tuh terkait kecerdasan emosional dan intelektual gitu. Jadi bagaimana mengontrol terkait kecerdasan emosional dan intelektual. Kemudian yang ketiga ada kemampuan kognitif dan pemahaman. Nah, itu yang harus kita kuasai ya terkait untuk pengembangan karakter dari teman-teman PMR gitu. Kemudian yang keempat ada kemampuan memahami perbedaan di lingkungan gitu ya. Kemampuan memahami perbedaan di lingkungan. Jadi diharapkan tuh teman-teman tuh paham gitu ya, tahu gimana cara memahami perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat mereka gitu. Kemudian yang kelima, ada kepribadian dan perilaku sosial. Mereka itu diharapkan tuh mampu mengekspresikan ide secara verbal, secara visual, tertulis maupun gerakan gitu ya. Gitu. Duh, yang ketujuh aku lupa ya. Tapi so far itulah ya. Materi yang selanjutnya disampaikan Mbak Viva itu terkait perekrutan. Untuk meningkatkan unit-unit PMR. Karena kan kalau misal dibandingkan dengan organisasi sebelah, itu kayak di masing-masing SD pasti ada pramuka, tapi belum tentu ada PMR-nya gitu. PMR yang sudah berjalan itu SMP, yaitu Madya dan Wira di SMA gitu. Tapi kalau SD itu masih jarang biasanya. Caranya tuh bisa kita promosi, publikasi, konten-konten digital yang sekarang tuh sedang tren gitu ya. Kemudian apa nih yang dibutuhkan gitu ya? Strategi. Yang pertama tuh kita harus butuh strategi. Kita butuh juga media promosinya. Kita juga butuh form regis, kemudian form pendataan gitu. Jadi fasil itu kita tuh dituntut untuk kreatif supaya kita itu bisa mencapai grade di mana itu karakter dari teman-teman PMR itu terbangun gitu. Nah, itu tergantung dari kreativitas kita ngefasilin mereka gitu. Anggota PMR itu juga harus mendapatkan pelatihan dulu nih dari teman-teman fasilitator sebelum dia itu terlibat untuk pengaplikasian Tribakti PMR. Yang dilakukan apa nih? Kita bisa pakai games, sistem tanya jawab, diskusi juga boleh. Pokoknya kita tuh nggak boleh kayak menggurui gitu loh, tapi kita lebih ke diskusi, sharing, tanya jawab. Pokoknya kita tuh belajar bareng gitu intinya. Lanjut materi yang ketiga dari Bapak Dian yang keren banget. Oke, materinya itu tentang struktur dan pembentukan PMR. Sebenarnya tadi keren banget sih. Aku pikir kayak, ya Allah, dari jam 1 nih, nggak 1:30 sampai 4:30 ngapain ya? Apa nggak ngantuk? Apalagi habis makan siang, wareg ya. Padahal lu sebelumnya kopi. Tapi keren banget sih, Pak Dian tuh ngemasnya kayak awal-awal tuh kita kayak sampai lupa kalau bakal ada materi. Jadi kita di awal tuh disambut dengan games dulu, dan gamesnya tuh nggak cuma satu. Jadi di awal dia tuh kasih permainan ke kita tentang makanan kesukaan, tapi di dalamnya tuh makna-makna tersirat. Kita disuruh ngambil nih, apa nih manfaat dari diskusi itu. Kita juga masih mainan lagi, kita main bikin piramid-piramidan, disuruh nyusun gitu. Nah, value-nya teamwork gitu. Yang satu ngalor, yang satu ngidul, wah nggak jadi tuh piramid tuh. Udah kesenggol angin AC aja udah mabur gitu kan. Melatih kita tentang teamwork. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke materi tentang struktur dan pembentukan PMR. Dan tadi juga dikasih tahu sih hak dan kewajiban anggota PMR kayak dapat KTA, terus harus menjaga nama baik, dia boleh menyampaikan pendapat. Nah, terus kewajibannya apa nih? Kayak bayar iuran lah, terus melakukan Tribakti, mengaplikasikan Tribakti PMR, terus sharing tentang 7 prinsip Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional gitu. Terus sebenarnya lebih ke teknis sih, kayak cara-cara bentuknya tuh gimana gitu, kayak alurnya tuh harus, misal itu unit baru ya, kita harus ngajuin permohonan dulu ke PMI cabang gitu, berarti ke markas PMI Kabupaten Kebumen gitu. Terus syaratnya apa aja? Syaratnya tuh aku baca ya. Syaratnya tuh tadi ada harus ada minimal orangnya, terus harus ngirim surat, ada penanggung jawabnya, ada pembinanya, ada fasilitatornya
gitu. Terus ada struktur organisasinya di tingkat unit tersebut gitu. Terus tadi juga dikasih tahu tentang seragam dan atributnya. Materinya sebentar banget, terus kita langsung praktek tentang rekrutmen PMR, tapi itu pertama kalinya ada di SMP itu. Nah, gitu. Jadi kita kegiatannya apa, terus tanggalnya kapan, tujuannya apa, terus medianya apa, kemudian anggarannya berapa, gitu-gitu. Terus tadi tugasnya juga udah dikumpulkan. Nah, mungkin itu resume yang ya aku masih baca sih, tapi so far aku paham sih. Karena kan aku bikin video ini juga sambil baca, sambil nginget-inget gitu. Jadi so far buat hari ini keren banget sih. Aku bener-bener gak ngerasa bad mood. Ini bener-bener unexpected banget. Keren sih. Semoga day 2 tidak mengecewakan. Keren, keren, keren panitia, keren, keren banget.